Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman sekalian. Sesuai dengan teman-teman sekalian kapan nontonnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa Sistem Informasi 3 semester 4 akan mempresentasikan hasil rancangan kami sebagai tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer oleh dosen pengampu Bapak Ali Ikhwan. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 4 dengan saya sendiri Widya Salistiawati dan rekan-rekan saya yaitu Della Widiati, Elsa Pratiwi, dan Aini Alivia. Nah, untuk rekan-rekan saya boleh untuk melambaikan tangannya atau saya hai dulu. Hai, saya Aini Alivia. Hai, saya Elsa Pratiwi. Hai, saya Della Widiati. Nah, menggunakan aplikasi ini juga cukup mudah. Kita cukup menambahkan nomor telepon yang dibutuhkan atau nomor ID yang diinginkan. Kemudian kita tinggal pilih, klik nominal yang akan kita isi. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Itulah tujuan kami, mengapa kami membuat rancangan agen kuota ini. Mungkin itu saja deskripsi singkat saya. Kemudian dilanjutkan dengan bagian penjelasan interface yang akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Aini Alivia. Untuk Aini Alivia, saya persilahkan. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjabati sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berubah bentuk, warna, dan tulisan. Mungkin secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Analoginya bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya, Anda pasti akan melihat tampilan rumah tersebut, bukan Anda bisa melihat halaman depan rumah, letak pintu utama, dan jendela. Nah, tampilan rumah yang Anda lihat itu adalah user interface atau UI. Tampilan UI ini diterapkan pada sistem operasi, aplikasi, website, maupun blog. Sebagai contohnya, Anda pasti pernah melihat tampilan menu-menu aplikasi pada smartphone Anda, bukan? Jadi, tampilan UI dirancang dengan desain beberapa aspek, mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai, tipografi, yang mudah dibaca, dan hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Nah, semua elemen yang memperindah tampilan tersebut termasuk dalam elemen UI. Tidak hanya UI pada aplikasi, tampilan UI pada sebuah halaman website harus menarik. Tidak hanya harus menarik, tampilan UI juga harus disesuaikan dengan berbagai perangkat agar pengguna mudah dan nyaman menggunakan websitenya. Selanjutnya adalah tujuan-tujuan dari user interface, yaitu memudahkan input data masukan oleh user, membuat program menjadi menarik. Selanjutnya, menampilkan hasil pemrosesan data oleh program, memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program, efisiensi kerja yang dilakukan oleh user. Selanjutnya adalah memperkecil kesalahan masukan data yang dilakukan oleh user, memberikan kesan familiar pada sebuah program, memberikan respon yang jelas untuk setiap aksi yang dilakukan oleh program. Dan yang terakhir adalah menghilangkan ambiguitas dari perintah-perintah yang ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Pertiwi akan menjelaskan sedikit informasi mengenai aplikasi yang telah kami rancang. Saya akan memperkenalkan aplikasi yang kami rancang berupa aplikasi agen kuota CGE-Pay. Kita bakalan masuk ke tampilan awal, yaitu kita harus login terlebih dahulu. Persyaratan untuk login itu berupa ID member dan nomor handphone. Untuk cara login ke aplikasi CGE-Pay, nanti rekan saya Della Widiati bakalan menjelaskan cara untuk login ke aplikasinya. Untuk tampilan pendaftaran seperti ini, setelah kita melakukan pendaftaran, kita bakalan ada istilah validasi. Nah, untuk ini nanti rekan saya yang bakal menjelaskan juga. Selanjutnya kita bakalan masuk ke tampilan beranda. Saya akan menjelaskan dari bagian yang paling atas, itu ada sama dengan 3. Jika diklik yang sama dengan 3-nya, nanti bakalan muncul profil agen kuota, kemudian pengirim terdaftar, daftar mitra, laporan transaksi, mutasi, laporan, dan lainnya, termasuk dengan mengunci aplikasi atau logout. Nah, untuk tampilan berandanya sendiri, kami merancang ada sebuah
tampilan iklan, di mana iklan-iklan itu berupa iklan dari Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ada tampilan dari beranda yang sering kita gunakan, berupa pulsa reguler, token listrik, voucher game, kuota, atau ngisi saldo Gojek atau Grab. Nah, untuk tampilan yang di bagian semua produk, itu tampilannya yang lebih lengkap lagi. Tadi kan di beranda tampilannya hanya sedikit, karena pada beranda hanya untuk fitur-fitur yang sering digunakan. Sedangkan di semua produk itu lebih lengkap lagi. Kemudian kita masuk ke bagian bantuan. Nah, di bagian bantuan ini tersedia customer service, di mana jika kita mempunyai kendala, seperti jika kita mengisi saldo tapi saldonya belum masuk, nah kita bisa menghubungi CS Telegram atau WhatsApp atau yang lainnya. Nah, untuk fitur yang menarik itu di bagian downline, di mana kita bisa mengembangkan usaha agen kuota ini dengan cara merekrut orang untuk menjadi tim kita. Nah, kalau kita bekerja sama untuk membangun tim, itu hasilnya jauh lebih besar lagi. Dengan adanya fitur downline, kita bisa lihat data-data dari downline kita, data transaksinya juga. Selanjutnya kita masuk ke tampilan info, di mana tampilan info ini adalah tampilan-tampilan yang berupa berita dari hati-hati penipuan atau hati-hati akun palsu atau info menarik dan lainnya. Kita bisa cantumkan di sini. Nah, selanjutnya jika kita turunkan ke bawah, itu kan terdapat ID member. Nah, untuk ID member itulah ID dari akun kamu. Kemudian ada saldo dan komisi. Nah, ini kan yang namanya kita jual pulsa, kita pasti harus mengisi saldo terlebih dahulu. Jika kita nggak ada saldonya, kita klik aja tambah saldo. Setelah kita klik tambah saldo, kita masukkan nominal yang sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, kita transfer sesuai dengan nominal yang tertera di tampilannya, transfer melalui rekening yang ada di pilihannya. Di bawah tampilan tambah saldo itu ada tampilan messenger, tampilan daftar harga pulsa, daftar harga token, PDAM, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga bisa cetak struknya, struk pembelanjaan, dan kita juga bisa transfer saldo ke sesama tim kita, sesama downline. Baik, sekian informasi mengenai tampilan-tampilan yang ada di CGI. Untuk cara login dan cara penggunaan dari aplikasi yang kami rancang bakalan dijelaskan oleh rekan saya, Dela Widiati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Widiati. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari rancangan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu CGI. Pertama-tama, di sini bisa dilihat yang namanya splash page. Ini adalah tampilan sekilas pada saat membuka aplikasi. Karena splash page ini sebelumnya muncul ke layar utama, muncullah splash page ini. Bukan hanya di aplikasi CGI, nah kalian juga pernah menemukan yang namanya splash page ini. Karena ini merupakan tampilan awal sebelum kita dialihkan ke layar utama. Nah, setelah splash page, maka kami akan menampilkan yang namanya start page. Nah, ini adalah opening video sekilas pada saat sebelum menampilkan ke halaman login. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada fitur tampilan login. Nah, di login ini terdapat seperti ID mitra dan nomor HP. Kalian bisa lihat di gambar samping. Nah, di sini juga terdapat fitur lupa password. Jadi kalau misalnya ada user yang menggunakan aplikasi CGI yang lupa password, bisa diperbaiki atau diganti. Di sini juga ada fitur registrasi. Jika user belum punya akun, bisa langsung mendaftar cukup dengan mengklik yang ada pada fitur di dalamnya. Tuh, dilihat pada di samping gambar, kalian bisa lihat. Nah, seperti yang sudah dilihat, ada namanya terdapat mitra, alamat lengkap, nomor HP, dan kode referral.
Setelah user mengisi biodata registrasi, lalu klik kirim, maka akan muncul selanjutnya tampilan validasi. Nah, di mana tampilan validasi ini akan ada SMS yang berisikan kode OTP yang bisa didapatkan seperti pada rancangan kami. Ada dikirim OTP via SMS dan via WhatsApp. Kode OTP ke nomor HP yang sudah didaftarkan oleh user, maka akan masuk SMS. Lalu setelahnya, user bisa saja langsung login dan user akan dialihkan masuk ke halaman utama pada aplikasi CG EPI. Selanjutnya saya akan jelaskan fitur dari tambahan saldo. Nah, di situ kalian bisa lihat seperti gambar di samping. User bisa memasukkan nominal saldo yang diingin diisi oleh user. Misalnya, user mengisi saldo sekitar 200.000. Nah, setelah memasukkan nominalnya, maka langsung saja klik OK. Selanjutnya nanti akan ada tampilan berapa yang harus user transfer dan ke rekening apa. Contoh user mempunyai rekening BRI. Ya udah langsung aja transfer sesuai nominal yang sudah ditambahkan dan batas transfer itu cuman sampai jam 9 malam. Lewat dari jam 9 atau jam yang ditentukan, maka keinginan untuk mentransfer itu akan dibatalkan secara otomatis dari APK CG EPI. Kemudian di sini saya akan jelaskan untuk cara bertransaksi. Nah, jika user ingin melakukan transaksi, tinggal langsung saja klik fitur yang ada pada gambar di samping. Nah, bisa dilihat, fitur yang ada di CG EPI ini untuk mentransaksi, contoh nih misalnya, user ingin melakukan transaksi isi pulsa. Jadi, user tinggal langsung saja klik fitur pulsa reguler. Nah, kemudian nanti di situ tertera, silahkan isi dan pastikan nomor ID atau tujuan kamu benar. Nah, masukin aja nomornya tuh, tinggal diketik nomor tujuan mana yang akan user kirim. Nah, jika user malas mengetik, atau user bisa melakukan dengan membaca nomor pakai PN yang ada di samping, seperti di gambar, atau pesan suara, dan juga bisa nge-scan, dan atau juga user bisa langsung ambil nomor dari kontak yang ada di HP. Kemudian, langsung saja klik lanjutkan. Nah, setelah diklik lanjutkan, bakalan ada tampilan harga-harga yang akan kita lakukan transaksi. Contoh nih, seperti gambar di samping itu. Nah, user ingin mengisi pulsa 5.000, 10.000, atau 15.000, dan lain-lain. Nah, begitu juga mau mentransaksi pada fitur yang lainnya seperti transaksi isi token, kuota, voucher game, dan lain-lain. Baiklah, mungkin tadi teman-teman sudah lihat kan tampilannya, cara-cara loginnya, cara-cara pendaftarannya, cara-cara transaksinya. Nah, sebelum mengakhiri presentasi ini, sedikit tambahan dari saya, adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang kami rancang ini. Nah, kelebihannya yaitu mempermudah penggunanya untuk lebih praktis lagi dalam mengisi token, isi pulsa, BPJS, PDAM, nah, dan lain-lain. Dan untuk kekurangannya sendiri, untuk sejauh ini kami masih semaksimal mungkin untuk tidak ada kekurangan, tetapi untuk fitur-fiturnya akan kami upgrade ulang untuk lebih maksimal lagi. Nah, mungkin presentasi kami cukup sampai di sini saja. Terima kasih kepada Bapak Dosen Ali Ikhwan yang telah memberikan kami ilmu sehingga kami bisa merancang aplikasi ini, dan terima kasih juga buat rekan-rekan saya atas kerjasamanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap aplikasi dan presentasi kami ini dapat bermanfaat untuk teman-teman
sekalian. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.